Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang masalah beberapa hal yang menyebabkan amal menurut hadis Nabi, amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Maha suci Allah yang di dalam genggaman kekuasaannya segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia juga yang menciptakan hidup. Dia buat hidup dan mati, dia buat ada yang lahir, ada yang meninggal, dia buat ada buaya, ada yang lahat. Tujuan dari diberikannya umur, masa, waktu itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya orang itu beramal. Amal itu dibagi dua. Amal yang baik disebut dengan amal soleh, sedangkan segala yang berlawanan bertentangan dengan itu disebut dengan fasad. Orang yang melakukan perbuatan itu disebut dengan mufsid. Ulaika humul mufsidun, mereka adalah orang-orang yang berbuat rusak. Zaharal fasadu, nampak kerusakan, fil barri wal bahri, di atas daratan dan di atas lautan, bima kasabat aydin nas, akibat dari perbuatan manusia. Yang buat baik namanya saleh, yang buruk disebut dengan fasad. Saleh, kalau ada kain bersih, tak ada noda sama sekali, maka dia disebut kain yang saleh. Air bersih, baunya tidak busuk, warnanya tidak kotor, butek, rasanya pula layak diminum, maka air itu disebut saleh. Kalau amal itu baik, maka amal itu disebut dengan saleh. Makanya buah daripada iman adalah amal saleh. Tapi amal yang soleh kalau tidak didasari iman tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Allah menyebut kata iman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, illa man amana wa 'amila 'amalan shalihan. Setiap kali disebutkan kata iman pasti diiringi dengan amal saleh. Bukan maksud kita mau hitung-hitung amal, tapi kalau boleh kita menimbang-nimbang. Karena kata dalam ucapan Umar bin Khattab, "Wazinuha, timbanglah qabla an tuzanu." Sebelum amalmu itu ditimbang, kau cobalah timbang-timbang dulu. Kalau kita timbanglah dari subuh tadi ke masjid, tahiyatul masjid, qabliyah subuh, salat subuh, kemudian salat duha, bagian sanggup dulu sampai terbit matahari, salat isyraq, lalu kemudian berangkat dari rumah menginjakkan kaki sebelah kanan, bismillah, tawakkal ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka setiap gerak langkah mencari nafkah yang halal dinilai sebagai amal saleh. Di tempat bekerja juga ada tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, amal saleh. Bagi yang sanggup berpuasa karena ini hari Kamis, lalu kemudian juga bertepatan dengan bulan Rajab, bulan agung mulia, dia berpuasa, maka kemudian itu juga amal saleh. Lalu kemudian ketika menundukkan pandangan waktu basar juga amal saleh. Lalu kemudian di tengah perjalanan dia matikan musiknya, dia matikan radionya, tapi dia banyak berzikir, mendengarkan bacaan Al-Quran, ansitu diam, la'allakum turhamun, itu juga amal saleh. Belajar tentang apa amal saleh bagus, tapi ketika amal saleh yang banyak kita dapat dibawa untuk menghadap Allah, ini musibah yang besar. Musibah dalam bentuk penyakit, musibah dalam bentuk kebakaran, musibah dalam bentuk kehilangan. Tapi ada musibah yang paling besar adalah ketika amal-amal saleh yang sudah kita sangka banyak ini ternyata tak dapat
Walaupun dari mulai sedikit, tapi begitu dicek saldo kosong. Apa sebab? Karena amalnya rusak dan tidak dapat dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak tidak dapat dibawa. Walaqad ji'tumuna furada. Kalian akan datang nanti menghadap aku sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu diciptakan kau sendirian, kau lahir sendirian, kau pun mati sendirian. Kau akan datang hanya membawa apa yang sempat kau lakukan. Dan satu-satunya yang kita bawa itu pun ternyata rusak. Kemalam yang akan kita bahas adalah apa-apa saja yang merusak amal yang sudah kita lakukan ini sehingga tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ucapan idhabu ila man turabuna ilaihi. Idhabu, pergilah engkau. Kumpulkan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beramal. Orang kafir, orang kafir kita tak bahas. Orang kafir tak perlu dibahas karena tempatnya waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya nas, manusia, wal hijarah, manusia dan segala harus jadi bahan bakar api neraka. Yang jadi pembahasan kita malam ini orang beramal, tapi amalnya tak bisa menolong. Apa kata Nabi? Idhabu, pergilah kamu ila man turabuna ilaihi. Dulu engkau beramal karena siapa? Dulu kau beramal karena sahabatmu, dulu kau beramal karena kawanmu, dulu kau beramal karena atasanmu, dulu kau beramal karena istrimu, dulu kau beramal karena tetanggamu. Idhabu, pergilah kamu ila man turabuna ilaihi, kepada siapa yang dulu kamu tunjukkan amal kepada dia. Maka perbuatan inilah yang pertama kali merusak amal. Tapi bukan berarti orang yang tidak menunjukkan amalnya lalu dia selamat dari itu. Tak betul. Jadi ikut perasaan. Bapak seingat saya tak pernah sholat ke masjid. Tak nampak kami pernah ke masjid. Kenapa bapak tak ke masjid? Takut saya lihat nampak tetangga. Ini tak betul. Nabi menyuruh kita pergi. Nanti kalau dipujinya saya Pak Ustaz, masalah dia puji itu urusan dia. Tapi kemudian ada bisik-bisik di dalam. Dan tidak disuruh menghilangkan bisikan itu, karena itu datang dari waswasatus syayatin, bisikan setan. Lalu yang perlu kita lakukan apa? Luruskan niat. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau puasa nawaitu shawma ghadin 'ala da'i wa syahr ramadan hadhihi sanati lillah ta'ala. Kalau salat usolli fardhu maghrib 3 rakaat adaan ma'muman imaman lillah ta'ala. Itu tak lain tak bukan adalah untuk menguatkan apa yang di mulut, itu menguatkan apa yang di hati. Innal kalama la fil fuadi. Kalimat itu letaknya di hati. Wa innama ju'ila lisan. Diciptakan lisan 'ala al-fuadi dalila, untuk menguatkan apa yang dalam hati. Kita semua beramal karena Allah, tapi bahwa akan datang waswasatus syayatin, bisikan syaitan, maka kita lawan dengan mengatakan lillahi ta'ala. Yang bersedekah tetap memberikan sedekahnya di depan orang banyak. Yang salat tetap melaksanakan salatnya ketika dilihat orang banyak. Yang melaksanakan puasa dia tak perlu takut untuk berbuka di depan orang banyak, karena orang melihat, menilai, bicara tentang kebaikan dia, itu urusan mereka. Tapi kita tidak ingin itu merusak dalam hati kita. Ketika datang muncul perasaan, langsung kita lawan dengan walladzina idza fa'alu fahishatan. Kalau dia silap lalu terlintas mau melakukan perbuatan dosa, zakarullah, astaghfirullah. Mungkin bapak ibu sedang duduk di samping orang, tak ada angin, tak ada hujan, tak ada maksiat, tak ada dosa, tiba-tiba dia kata astaghfirullah. Karena saat itu terlintas dalam hatinya yang mungkin dapat merusak ibadahnya, lalu dia katakan astaghfirullahaladzim. Walam yusirru, stop, ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak dengan kesadaran berhenti. Kata Imam Fudail Ibn Iyad yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tarkul amal li ajli nas riya wal amal li ajlihim syirk. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Lalu kalau begitu bagaimana? Luruskan niat, bulatkan tekad, laksanakan. Bahwa datang godaan, mengampun kepada Allah, tak diperturutkan apa yang ada dalam bisikan hati. Kawan yang memuji-puji, sekali puji, dua puji, okey, tak masalah. Tapi kalau dia
sudah tahu ujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyikapi masalah amal ganaria, masalah amal tidak pula diikhlaskan Allah. Ini seorang ulama menganalogikannya sama dengan pelajar mahasiswa yang belajar ingin mendapatkan ilmu dengan ijazah. Apa sebetulnya yang dia cari? Ilmu atau ijazah? Kalau ada orang mengatakan saya di sini tidak mencari ijazah, saya hanya mencari ilmu saja, bohong. Karena di akhir ujung-ujung dia tetap ikut ujian nasional dan dia mengurus STTB, mengurus surat keterangan lulus. Berarti dia mengurus ingin ijazah. Tapi kalau kita katakan dia hanya ingin menginginkan ijazah saja, tidak juga, karena dia tetap menuntut ilmu. Maka pada saat itu sejalan antara keinginan menuntut ilmu bahwa ijazah itu datang belakangan sebagai legitimasi keilmuannya. Maka dalam hal ini, apakah yang diinginkan orang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Lalu ada pula sebagian orang yang mengatakan beramal karena mengharapkan pahala itu pun merusak keikhlasan. Ini pun tak betul. Beramal mengharapkan balasan dari Allah maka rusak keikhlasan. Seandainya beramal mengharapkan surga itu merusak keikhlasan, kenapa disebutkan Allah dalam Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin, surganya, 'arduha as-samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Jadi kalau ada orang mau beramal, kamu beramal kenapa? Karena saya mau masuk surga. Rusakkah niatnya? Tidak, karena Allah menyuruh. Allah tak suruh, Nabi tak suruh, baru dia buat. Di situ baru rusak. Jadi mengatakan amal itu rusak bukan ikut perasaan, dianalogikan dengan logika akal yang sejengkal. Tidak. Idza sa'altumullah, kalau kamu minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga jannatul firdaus. Allahumma inna nas'alukal jannata wal fawza bil jannah. Kami memohon surgamu supaya kami menang mendapatkan surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mohonlah kami berlindungan supaya dijauhkan dari neraka-Mu. Salahkan dia meminta surga itu. Lalu sebagian orang, kamu tak usah minta surga. Permintaan minta surga itu merusaknya kepada Allah. Tidak, karena Nabi menyuruh. Kalau kamu mintalah surga. Allah menyuruh. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Beramallah kamu untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh, Nabi menyuruh, maka tidak bertentangan. Begitu juga dengan orang-orang yang beramal, mau amal ini mau dapat pahala ini, mengamalkan ini mau dapat pahala sekian, mengamalkan ini. Masalul ladzina yunfiquna amalahum fi sabilillah, orang-orang yang beramal menginfakkan sedekahnya di jalan Allah kamathali habbah, satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, wa fi kulli subulatin ma'atu habbah, dalam satu bulir tumbuh 100. Salahkah ketika dia beramal ingin mendapatkan kelipatan itu? Tidak, karena Allah menyuruh, Nabi pula menyuruhnya. Tapi ketika dia buat-buat, maka disitulah rusak. Jadi mengatakan rusak tak rusak bukan menurut logika akal, tapi mengikut ucapan aturan yang sudah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menjelaskan ini malam ini, bagi kita yang selama ini beramal sudah karena Allah, alhamdulillah, masih ada tercampur dengan yang lain-lain, mari kita bersihkan. Bahwa sebersih-bersihnya sampai tak ada bisikan sama sekali, tak mungkin. Karena selama masih ada roh di dalam jasad, bersemayam di dalam jasad, roh masih ada, syaitan masih berbisik, maka tetap ada. Itulah kenapa sebelum beramal, idza qara'tal Qur'an, kalau kau membaca Quran, fasta'iz billah, mohonlah perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bahwa ada bisikan, ya, tapi kita tidak disuruh untuk melanjutkan bisikan itu, tapi melawan. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada dalam dirimu, kau ungkapkan dalam bentuk kalimat, au tufuhu, atau kau simpan di dalam, hanya dua saja. Pertama, diikutkan yang ada di dalam, diungkapkan dalam bentuk kalimat, au tufuhu, atau kau simpan dia di dalam. Yuhasibukum bihillah, Allah Ta'ala akan tetap menghisab, menghitung dan membalasnya. Tentulah siapa yang bisa hidup. Kalau benarlah ayat ini, dan memang ayatnya memang benar, maka mana mungkin kita bisa hidup segala macam bentuk lintasan
dari kemampuannya. Apa maknanya? Bisikan pertama, bisikan kedua, dilawatnya dengan istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihlah sebersih-bersihnya. Yang selama ini bersedekah kepada anak yatim, tahu orang lain bagus. Seandainya bersedekah itu tak boleh diketahui orang, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan sahabat di depan orang banyak, Allah sudah kagum terhadap perempuan laki-laki kalian sepasang, bisani'ikuma, Allah Ta'ala kagum dengan perbuatan kalian berdua tadi malam, kata Nabi. Padahal waktu itu Nabi tak ikut, tapi Nabi tahu bahawa sahabat ini mematikan lampu, lalu mereka makan, mereka masak makanan untuk anaknya, tak ada makanan, hanya untuk anak saja. Lalu dimasaknya, tamu satu orang datang, maka mereka mematikan lampu. Kata suaminya, nanti ketika makan kita matikan lampu, pura-pura kita berdua makan supaya tamu kita itu tetap makan. Lalu kemudian sampai esok paginya Nabi mengatakan, Allah kagum terhadap perbuatan kalian berdua. Sahabat lain tahu dan diriwayatkan di hadis, semua tahu. Ketika turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu memberikan apa yang paling kamu sayangi. Lalu kemudian berlomba-lomba sahabat datang Abu Talhah menyerahkan kebun di depan Masjid Nabawi, Bayrahah, ambillah ini wahai Rasulullah. Datang pula Abdullah ibn Umar menyerahkan seorang hamba sahaya Rumiyah, perempuan dari Romawi, hasil rampasan perang, aku bebaskan ini karena Allah. Datang pula Umar ibn Khattab memberikan tanah yang dia peroleh dulu dari hasil ghanimah, ini pun aku serahkan. Semua sahabat tahu. Mereka tidak datang malam-malam menunggu sahabat semua tidur lalu berdua empat mata dengan Nabi supaya orang lain tahu. Artinya apa? Orang tahu, tapi mereka tetap menjaga hatinya. Sahabat ketika masuk ke dalam masjid, kenapa mereka tetap melaksanakan ibadah? Mereka tetap membaca Al-Quran, mereka tetap melaksanakan salat sunnah. Bukankah orang lain juga melihat rusakkan niatnya karena itu? Adakah bisikan terlintas dalam hati? Tentu mereka manusia sama seperti kita. Hanya saja dia tidak memperturunkan bisikan itu, dan andai bisikan itu datang, langsung dia mohon kepada Allah supaya Allah membersihkannya. Dan ketika diperturunkan, bahkan dimintakan, bahkan minta diumumkan kepada orang banyak, disitulah merusak. Segala yang akan kita bawa menghadap Allah ini tak bernilai di hadapan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh, idhabu, pergilah kalian. Kemana kita mesti pergi? Ila man tura'una ilaih. Dulu kau beramal karena siapa? Minta balasan dari dia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau diduakan. Itulah kenapa ketika orang pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, dia katakan labbaik la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Dalam solatnya juga dia katakan, wajhtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku tak bersekutukan engkau dengan siapapun. Aku tak duakan engkau dengan tetanggaku. Aku tak duakan engkau dengan jamaahku. Aku tak duakan engkau dengan ustaz. Aku tak duakan engkau dengan sahabat. Aku hanya beribadah hanya kepada engkau saja ya Allah. Bahawa ada bisikan yang berada di dalam, aku mohon kepada engkau. Makanya kata Nabi kepada Muaz bin Jabal, Muaz, jangan sampai kau tinggalkan doa ini setiap selesai salat. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku. Karena lemahnya kita maka kita minta tolong kepada yang Maha Kuat. Allahumma ya Allah, a'inni, tolong aku. Ala dzikrika, supaya selalu berzikir niatku, supaya jangan yang lain merusak ingatanku. Wa syukrika, supaya aku bersyukur hanya kepadamu, supaya syukurku tak masuk kepada yang lain. Wa husni ibadatik, supaya ibadahku ibadah terbaik hanya dipersembahkan padamu, bukan bercampur dengan yang lain. Jadi kita yang selama ini sudah melawan, kita lawan itu semua, alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala berjanji, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, dilawannya bisikan-bisikan ini fina, demi untuk mendapatkan ridha kami, mendapatkan jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan kami. Maka amal yang pertama, berusaha amal yang pertama adalah ketika masuk ke dalam niat itu unsur yang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berharap supaya bersihlah letaknya segala amal kita ini, sehingga kita dunia tak dapat kita ukur orang lain. Kadang tampaknya ini orang mungkin di zahir kita biasa-biasa saja, tapi betapa hatinya bersih sebersih
Mungkin di tengah masyarakat dia dianggap orang terhormat mulia, padahal mungkin hatinya kotor. Karena nahnu nahkumu bizawahir, kita hanya menengok zahirnya saja. Wallahu yatawalla as-sarair, Allah lah yang hukum, menghitung, menilai segala yang sarair. Maka ketika kita bersimpuh sujud di hadapan Allah, kita tak pernah merasa diri kita ini mulia. Wala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa diri kamu itu suci. Jangan pula kamu mengatakan aku lah yang terbaik. Wala tuzakku anfusakum. Ketika kita merasa diri kita ini paling berdosa, paling hina, paling kotor, paling tak ada amal, disitulah Allah Ta'ala menurunkan rahmat kasih sayangnya. Ketika kita merasakan diri kita ini lebih banyak ilmu, lebih banyak mengaji, disitulah syaitan sedang bermain. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardal min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, muncul datang takabburnya, muncul datang antumnya, muncul merasa dirinya lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah datang murka Allah. Al-kibriya billahi, kesombongan itu adalah selempangku, sedangkan keangkuhan itu adalah kainku. Man naza'a wahidan minni, siapa yang menarik salah satu dari pakaian itu, qadhafu finnar, aku campakkan dia di dalam neraka. Maka pada saat ibadah, apapun nama ibadahnya, saat itu kita sedang merasakan rendah diri, tak ada nilai kita apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya butiran-butiran debu di tengah planet-planet yang sangat besar, malaikat yang begitu besar, uli ajnihatin, malaikat yang bersayap, masna dua, wasulasa tiga, waruba, dari satu sayap ke sayap berikutnya, bainal masyriq wal maghrib, dari timur ke barat. Maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihat bentuk Jibril sekalipun di dunia. Kapan dia baru melihat Jibril itu? Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nabi baru melihat bentuk Jibril utuh sempurna pada saat di sidratul muntaha. Karena di situ ruang tanpa batas, bawah nampaknya bentuk. Ada pun yang mengeluh dia di gua Hira dalam bentuk yang lain. Pernah Jibril datang berlaga lututnya dengan lutut Nabi, dan dia mengatakan akhirnya anil Islam, akhirnya anil iman, akhirnya anil ihsan. Waktu itu dia dalam bentuk manusia, mirip wajahnya seperti Dihya Al-Kalbi, sahabat Nabi SAW, tapi bentuk nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguh begitu besarnya, agungnya, mulianya. Bagaimana mereka? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tetap bersimpuh sujud patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada makhluk yang kecil, paling lemah, tapi aku sombong dan luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang merusak pertama adalah niat yang kotor, yang rusak disebabkan yang lain. Maka kita bersihkan sesuai dengan kemampuan usaha kita masing-masing. Belum lagi masuk ke dalam masjid, ketika berwudu kita sudah bersihkan. Nawaitu raf'al hadas al-asghar istibahati salat fardhu alayya lillah ta'ala. Pada saat kita usapkan air, siramkan ke wajah, pada saat itu kita merasa mata kita dari pagi tadi sampai petang mentah apa-apa yang dilihat. Maka pada saat air itu menyiramkan ke wajah, keluarlah dosa dari kelopak mata. Lalu kemudian ketika air kita masukkan ke tangan, keluarlah dosa sampai dari celah-celah tangan. Ketika air diusapkan ke kepala sampai ke telinga, keluarlah dosa-dosa isi kepala, macam-macam lintasan sampai ke lubang telinga. Ketika air dibasuhkan ke kaki, maka pada saat itu keluarlah dosa-dosa sampai dari celah-celah kuku kaki, sampai dosa-dosa itu dilihatnya mengalir dengan aliran air dari kedua matanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya apa? Perenungan tentang diri yang kotor sudah diawali sebelum lagi masuk salat. Ketika selesai berdoa dia katakan, Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Setelah itu dia tak putus bertasbih, bertahmid, berzikir, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam masjid. Kita dapat ahadukum ke masjid. Ketika saat kamu masuk, tidak langsung salat. Hatta yusalli raka'ataini, salat ringan 2 rakaat tahiyatul masjid. Apa maknanya? Pengakuan membersihkan sebersih-bersihnya supaya jangan sampai ada lintasan. Bahwa dia datang juga, ya, tak ada manusia yang sempurna, tak ada manusia yang bersih. Jadi makna bersih bahwa saat itu kita merasa diri kita kotor, bukan merasa diri kita bersih. Saat kita merasa diri kita bersih, maka saat itu kita sedang kotor. Tapi pada saat kita merasa diri kita kotor, mungkin jadi saat itu kita sedang berada bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah
Lalu kemudian yang kedua yang membuat amal itu rusak adalah ketika amal itu tidak dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dalilnya umum maupun dalilnya khusus. Jadi dalil ini ada dalil umum mengcover semua perbuatan, ada dalil khusus. Di sinilah letak ikhtilaf kita dengan beberapa saudara kita yang dia mesti dalil khusus. Kalau dalil tidak khusus tak mau. Sementara yang dalil umum ulama mengatakan kalau dalil itu umum maka dia bisa. Jadi yang tidak diterima Allah itu tidak ada dalil sama sekali, baik dalil khusus maupun dalil umum. Itu tak terima sama sekali. Tanggal 10 Muharram, hari Asyura, diikatlah itu pisau, segala pisau diikat dengan rantai besi, lalu dipukul-pukulkan ke dada, ke belakang, ke kepala. Dengan matinya Husain pada Asyura itu, bagaimana sakitnya dulu, dirobek-robek daging tulang Husain dengan tombak dengan panah. Nah, beginilah sakitnya. Ini tak ada dalil umum, dalil umum tak ada, dalil khusus apalagi. Tapi dijalankan orang sampai sekarang di Lebanon, di Teheran, Iran, dan sudah sampai ke Indonesia. Jadi saya waktu pergi umrah berjumpa dengan salah seorang jamaah dari Baghdad, kebetulan satu hotel. Dari mana? Dari Baghdad. Nah, apa kabar Baghdad sekarang? Masya Allah, Syiah sudah berkuasa di Baghdad. Tapi ahli sunnah banyak, kami banyak, tapi lemah, tak ada kuasa, tak ada senjata. Mereka menguasai politik, maka mereka yang memegang. Apa yang terjadi? Mereka merubah masjid jadi Husainiyah. Yang bila kata Husain, lalu saya bingung apa yang dimaksud dengan Husainiyah. Masjid dirubahnya jadi Husainiyah. Ya, apa itu Husainiyah? Tempat menyembah Husain. Na'udzubillah kalau berkuasa di sini ini gambar-gambar Husain melilitnya. Nanti pada tanggal 10 Asyura, ramai-ramai dari sini menyakiti diri. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Dipukul-pukul kepala. Karena dulu, kenapa kami tak hidup dulu bisa membela di Karbala, hai Husain? Padahal Nabi sudah mengatakan, laisa minna, tidak masuk golongan umatku man darabal khudur, siapa yang memukul-mukul pipi, masyaqqal juyub, merobek-robek kantong. Siapa yang memukul-mukul pipi, siapa yang merobek-robek kantong, maka dia bukan umatku. Memukul pipi, merobek kantong karena berduka cita, itu dijadikan sebagai ibadah. Tidak ada dalil umum, tak ada dalil khusus sama sekali. Tapi dia akan sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun yang ada dalil umumnya, dalil bersifat umum, maka dia masih dipayungi, tercover dengan dalil-dalil umum itu. Maka tidak diperselisihkan tentang itu. Berdoa masih tercover dengan dalil umum. Tentang masalah khilafiyah itu tak lain tak bukan adalah ikhtilaf antara dalil umum dan dalil khusus. Yang tidak diterima Allah itu adalah man ahdatsa, siapa yang membuat-buat. Laisa alaihi amruna, tak pernah aku suruhkan sama sekali, baik dalilnya umum maupun dalil khusus. Wa huwa raddun, maka amal itu rad, mardud, tak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Man amila man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak aku suruh, tak aku perintahkan, fa huwa raddun, maka amal itu mardud, tak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Maka marilah kita renungkan amal kita dari pagi tadi sampai siang, sampai malam, sampai malam ini. Apakah semua amal kita ini ada dipayungi dalil baik dalil umum maupun dalil khusus? Ya, tak ragu sedikit. Puasa hari ini, apakah masih dipayungi dalil? Mengapa kau puasa hari Kamis wahai Rasulullah? Dzaka yauma turfa'u fihi al-a'mal. Pada hari itu amal diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika amal diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Ada tuntunan. Lalu kemudian mengapa pula orang berdoa ketika berbuka dia berdoa? Maka pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala lis-sha'imi farhatani. Orang yang berbuka itu memiliki dua kemuliaan, dua kesenangan, dua kehormatan. Pada saat yang pertama saat dia berbuka, yang kedua adalah pada saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia memanfaatkan momen itu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika dia masih dipayungi oleh dalil yang bersifat umum maupun khusus, maka tidaklah orang tersebut dikatakan membuat amal. Tapi ketika amal itu dilakukan tanpa ada sedikit pun, maka itu termasuk dalam kategori mardud, dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perbuatan itu baik, mana contoh
Lalu kata dia, tahun lalu saya datang menghadap wahai Rasulullah, kenapa kau tidak ingat? Padahal Nabi itu ingatannya sangat kuat. Tapi ketika berjumpa dengan dia, kata Nabi, inna launaka wa hayataka, wajahmu, warna wajahmu, raut wajahmu, warna kulitmu berubah sama sekali tak seperti tahun yang lalu. Apa yang menimpa kau? Apakah kau sakit? Kena kecelakaan? Mengapa wajahmu berubah? Lalu apa jawab dia? Wallahi ma aftartu ma'adaka illa laylan. Demi Allah, sejak kita ketemu tahun lalu, aku tidak pernah makan kecuali malam saja. Selama 1 tahun itu dia tak pernah makan siang. Dia puasa sunat. Menurut hemat kita ini orang baik, hebat. Artinya dia sanggup puasa setahun. Tapi Nabi bukan mengujinya, Nabi marah. Apa kata Nabi kepada dia? Man ya'muruka an tu'adziba nafsak? Siapa menyuruhmu menyiksa dirimu? Siapa menyuruhmu menyiksa dirimu? Kenapa kau puasa setahun? Kenapa kau tak makan, tak minum sampai raut warna wajahmu berubah, sampai warna kulitmu berubah gara-gara puasa setahun? Ini menunjukkan perbuatan itu walaupun baik, tapi kalau tidak dikatakan Nabi dalam bentuk dalil yang umum maupun khusus maka ditolak. Tapi ada perbuatan yang tak disuruh Nabi, tapi Nabi puji, baik juga. Nabi tak suruh. Perbuatan Bilal, datang Bilal bin Abi Rabah, kata Nabi, sami'tu labban alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sandalmu dalam surga, wahai Bilal. Apa amalmu? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan solat sunat 2 rakaat setelah wudu. Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah ajarkan, Nabi tak pernah keluarkan statement. Bilal membuat. Kalau kita tengok, lihat 2 kasus ini, Bilal membuat amal, laki-laki dari Bahilah tadi pun membuat amal, sama-sama membuat. Tapi kenapa pada saat laki-laki dari Bahilah Nabi marah, tapi pada saat Bilal bin Abi Rabah Nabi tak marah? Padahal dua-duanya sama sahabat. Karena Bilal melakukan itu tidak menimbulkan mudarat. Maka kaedahnya bukan masalah dibuat Nabi atau tak dibuat Nabi. Masalahnya bukan disuruh Nabi atau tak disuruh Nabi. Dua-duanya tak dibuat Nabi, dua-duanya tak disuruh Nabi. Tapi yang satu ini baik dan menimbulkan mudarat, ada maslahat. Yang satu ini baik dan menimbulkan mudarat. Dalam hadis lain Nabi katakan, inna li jasadika 'alaika haqqan. Yang satu punya hak, kasih dia makan. Inna li 'ainika 'alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih dia perhatian. Orang yang tidak menunaikan hak itu, maka dia sudah menjadi orang yang zalim. Orang yang menempatkan hak pada tempatnya, orang itu disebut dengan adil. Lawan dari kata adil adalah zalim. Orang yang zalim tidak mungkin dia adil. Orang yang adil tak mungkin dia zalim. Tidak mungkin dua nama ini berada dalam satu orang. Apalagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah semudah mengatakan kaedah kalau tidak dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka perbuatan itu haram. Selama masih dipayungi oleh dalil yang umum, masih ada tuntunannya, maka diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitu penjelasan para ulama. Adapun ikhtilaf kita, ikhtilaf dalam masalah furu', adapun ikhtilaf dalam masalah dengan golongan yang membuat amal. Dia buatkan satu perahu kecil yang cantik dan indah dengan mengajurkan benda-benda keramat, lalu dia anggap dengan itu dia sedang berbuat baik di hadapan Tuhan. Na'udzubillah. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang berbuat baik, mereka menyangka sedang melakukan perbuatan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal perbuatan itu justru menjerumuskan dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi meninggalkan pesan, nanti kalau aku mati kalian akan melihat perbuatan yang banyak sekali, akan kalian lihat pertentangan yang banyak sekali. Dan aku sudah tidak ada waktu itu, aku sudah mati, kata Nabi SAW. Tapi kalian jangan takut, karena aku meninggalkan 2. Entah masa untuk bikin magal, kamu pegang teguh yang 2 ini, lan tadillu abadan, kamu tak akan sesat selamanya. Kita Allah Al-Quran wa sunnati dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi kita tak punya perangkat alat untuk mencerna ini, karena terlalu sulit untuk menangkapnya. Maka Nabi meninggalkan yang satu lagi, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama yang mengamalkan ilmunya, mereka adalah pewaris para nabi. Dan Allah menyuruh kita bertanya, was'alu ahla dzikri, tanyalah orang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Jadi kalau ada ulama membaca qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, qala Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal berkata, qala Al-Bukhari, Bukhari berkata, saat itu kita tidak bisa mengatakan kamu ikut Syafi'i atau ikut Nabi. Saat itu kita sedang mengatakan saya mengikut Syafi'i karena Syafi'i lebih paham tentang sunnah Nabi, bukan belaga antara Nabi dengan Syafi'i. Bapak dan Ibu yang
surga bukan karena amal kita. La yudkhilul jannata ahadakum amaluhu, tak satu pun di antara kalian masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Dan kenapa engkau masuk surga? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, aku masuk surga karena rahmat yang ditumpahkan, yang dicurahkan Allah Ta'ala kepada diri. Bapak bangun malam melawan kantuk, melawan tidur, badan capek, lelah. Salat sunat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, tutup witir. Apakah karena 8 rakaat itu masuk? Tidak. Lalu kenapa salat juga kalau tidak masuk gara-gara itu? Lalu untuk apa salat itu? Berharap dengan melawan hawa nafsu, tidur, kantuk malam itu turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikeluarkan duit, dibayarkan sekolah anak yatim, diberikan pakaian panti jompo, dibawakan nasi agak 2-3 kotak hari Ahad ke tempat orang susah, diusap kepalanya. Apakah karena nasi yang 3 kotak itu kita masuk surga? Bukan. Lalu kenapa tak masuk surga gara-gara nasi 3 kotak? Kenapa kita kasih? Dengan rahmat kepada sesama Allah, dengan rasa kasih sayang kepada hamba Allah, itulah maka Allah akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang itulah yang akan disayang Allah. Irhamu fil ardi yarhamkum fis sama. Kamu sayangi yang di bumi, maka Allah akan menyayangi kamu. Kasih sayang Allah turun kepada orang yang memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain. Ini logika berpikir yang perlu diluruskan. Karena banyak orang yang sibuk dengan amal-amalnya, rutinitasnya, bolak-balik dia ke Makkah setahun sampai 2 kali, menghatamkan Al-Quran sampai berkali-kali, sampai tak sadar kepada tetangga, sahabat, kerabatnya, karena dia anggap amal inilah yang memasukkan saya ke dalam surga. Bukan. Mana mungkin kita tebus dengan amal 63 tahun, kosong masa kanak-kanak 13 tahun, potong masa kerja, potong itu, potong ini. Lalu amal yang singkat pendek itu mau menembus surga Allah yang seluas langit dan bumi, menikmati surga Allah. La maqtu'atu wa la mamnu'ah, makanannya tak pernah terputus dan tak ada yang terlarang. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati jannatin tajri min tahtihal anhar, surga-surga dengan kenikmatan air-air mengalir luar biasa. Berapa lama kita di dalam? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Mau ditembus dengan amal 63 tahun dengan peluh minus kurang. Betapa kecil amal, maka sesungguhnya amal tidak dapat menembus nikmat Allah. Maka ketika berada dalam suatu amal, kita tak mengatakan karena amal ini aku masuk ke dalam surga-Mu ya Allah, bukan. Tapi dengan amal ini aku berharap Engkau curahkanlah hendaknya rahmat-Mu untuk. Tapi rahmat ini tak boleh dimintakan. Datang seorang Arab Badui, lalu berdoa dia. Berdoa si Arab Badui, Allahumma rahamni wa Muhammadan wa lam tarhamna ma'ana ahadan. Allahumma rahamni wa Muhammadan, ya Allah rahmati aku dan Muhammad, wa lam tarhamna ma'ana ahadan. Yang lain jangan kasih, kami dua ini. Kata Nabi, laqad hajjazta wasi'ah, kau sudah membatasi yang luas. Yang luas itu tak boleh. Makanya kita selalu Allahumma rahamna ya arhamar rahimin, wahai kau yang pengasih dan penyayang, curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Irhamna, untuk kami semuanya. Untuk orang yang meninggal kita mintakan rahmat. Allahumma ighfir lahu warhamhu rahmatiyya. Untuk orang yang sudah lama meninggal dunia, lewat kita di pemakaman Baqi, lewat di pemakaman Ma'la, yang kedua kita mintakan setelah ampunan adalah Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah minkum lahiqun. Alhamdulillah mustaqdimin wal mustaakhirin. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Kita dimintakan di situ wa rahmatullah. Semoga mereka mendapatkan rahmat curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi inna lillahi tis'atan wa tas'ina rahmat. Allah Subhanahu inna lillahi mi'ata rahmat. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. 100 milik Allah. Lalu ditahannya yang 99, yang satu itu dia tebarkan ke atas permukaan bumi. Dan dari satu rahmat itulah kita berebut mendapatkannya. Dari satu rahmat itulah seekor gajah tidak akan menginjak anak gajah. Dari satu rahmat itulah seekor burung yang puas, burung elang, tidak memakan telurnya padahal dia lapar. Dari satu rahmat itulah seekor singa yang garang tidak akan menerkam bayinya yang kecil. Dan
Tapi betapa menyedihkannya ketika kita baca dengar berita tadi sore, seorang imam masjid mendapatkan bayi yang Masya Allah ganteng ditemukan dalam tas koper warna hitam. Rahmat sudah direbut oleh singa, rahmat direbut oleh beruang, rahmat direbut oleh harimau, sampai manusia tak mendapatkan rahmat itu sama sekali. Na'udzubillah, dicabut rahmat dari dalam hati, dicabut kasih sayang. Bagaimana mau mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kalau tak ada kasih sayang walau sedikit pun? Maka ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu pada hakikatnya tak lain tak bukan adalah mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lawan kantung tidur kita, lalu kita tempelkan kening ke lantai dengan penuh rasa rendah diri, merasa tak ada yang akan mau dibawa, pada saat itu menetes air mata, pada saat itulah turun rahmat Allah di tengah malam. Lalu kata Nabi SAW, ainani, ada dua mata, la yamassuhuman nar, dua mata yang tak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga tengah malam kerana takut tentara Israel datang menyerang saudara keluarganya diperkosa oleh tentara Israel laknatullah alaihim ajma'in. Pada saat itu dia mampu berjaga 24 jam kali 2 tak tidur. Saat itulah Allah Ta'ala menurunkan rahmat sehingga mata itu diharamkan terkena api neraka. Maka jadi antara doa itu, wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalaulah bukan karena ampunanmu dan kasih sayangmu, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan kaji kita malam ini, beramal luruskan niat karena Allah, bahwa ada campuran-campuran datang mari disingkat. Beramal ikuti tuntunan Rasulullah, bahwa di dalamnya ada dalil yang umum, ada dalil yang khusus, dua-duanya kita pakai. Beramal tapi jangan katakan amal itu yang menyebabkan kita masuk surga. Beramal itu hanya mengundang turunnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena amal kita itu tak dapat menembus surga beserta isinya. Jangankan amal kita, perumpamaan amal seorang Bani Israel yang hidup 500 tahun, pada waktu siangnya berjihad fisabilillah, pada waktu malamnya qiyamul lail menghadap Allah. 500 tahun siang jihad, malam qiyamul lail, dimasukkan ke dalam surga. Muncul terlintas dalam hatinya, aku masuk surga ini karena amalku yang 500 tahun. Ketika ditimbang bola matanya satu, ditimbang dengan amalnya 500 tahun, ternyata lebih berat, lebih nikmat satu butir bola mata daripada amal yang 500 tahun. Dan bagaimana dengan amal kita yang 63 tahun? Tak ada apa-apa yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.